Hajat apapun terkabul, insya Allah, biiznillah. Baca doa ini sebelum salam dalam sholat hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam pertemuan kita kali ini Al-Fakir Tawa Mu'alim insyaallah akan memberikan ijazah sholat hajat yang mana di dalamnya ada doa khusus yang dibaca tatkala duduk terakhir. Tatkala duduk terakhir sebelum salam. Jadi dibaca sebelum salam. Sholat hajatnya hanya 2 rakaat. Sholat hajat itu bisa dilakukan malam hari, boleh siang hari, boleh pagi, boleh sore. Asalkan jangan setelah subuh dan juga jangan setelah asar. Dan jangan tatkala matahari berada di tengah-tengah, pas siang hari bolong itu. Ini adalah 3 waktu yang makruh. Jadi sekali lagi, sholat hajat bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Kemudian hajatnya apa saja? Hajat apa saja? Bisa untuk memohon rizki yang melimpah ruah, bisa untuk memohon kesembuhan, bisa untuk memohon jodoh. Jodoh kalau enggak datang-datang, mohonlah kepada Allah dengan sholat hajat. Bisa untuk segala macam hal. Karena tatkala kita menjalankan sholat fardu 5 waktu itu, kita harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya seperti apa yang sudah kita pelajari selama ini. Kemudian Rasulullah SAW telah memberikan syariat tuntunan. Kalau kita memiliki hajat tertentu, misalnya mohon rizki yang melimpah ruah, mohon kesembuhan, mohon dilindungi dari segala macam bahaya, mohon supaya anak-anaknya soleh-solehah, cerdas, dan seterusnya, maka gunakanlah media yang namanya sholat hajat. Hanya 2 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah terserah mau baca surat apapun. Boleh Qul ya al-kafirun, boleh Al-Falaq, boleh An-Nas, ya, yang bisa. Adapun dasar hadisnya kita bacakan terlebih dahulu. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajatun, barang siapa yang ada lahu baginya man ilallahi kepada Allah hajatun, pada suatu hajat. Arti bebasnya, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau dia memiliki hajat kepada seseorang min bani Adam, dari anak cucu Adam. Baik hajatnya langsung kepada Allah atau hajatnya kepada manusia. Ingin dapat jodoh misalnya, ingin menundukkan si fulan si fulanah misalnya, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu oleh dia man, wal yuhsin al wudu'a, dan hendaklah memperbaiki oleh dia man al wudu'a, pada wudunya. Thummal yusalli rakaataini, kemudian hendaklah solat oleh dia man rakaataini, pada 2 rakaat. Jadi hendaklah berwudu, memperbaiki wudunya, ya disempurnakan wudunya. Setelah wudu berdoa, ya. Kemudian setelah itu solatlah 2 rakaat. Thummal yusni 'alallahi, kemudian hendaklah memuji kepada Allah, memuja kepada Allah. Wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada di dalam tuntunan salat, seperti biasa itulah. Di dalam tahiyat akhir itu kan, setelah tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, itu kan sudah ada salamnya, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca sholawat ini, thummal yaqul, kemudian hendaklah berdoa oleh dia man. Doanya begini: la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibat rahmatik
wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr wassalamata min kulli ithm la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi noleh ke kiri. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 479 wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1384 wa zat Ibnu Majah dan telah menambah oleh Imam Ibnu Majah di dalam hadisnya thumma yas'alullaha kemudian meminta oleh diaman Allah pada Allah min amri dunya wal akhirati dari segala urusan dunia dan akhirat masya'a pada sesuatu yang berkehendak oleh dia fa innahu yuqaddaru maka sesungguhnya itu akan ditakdirkan oleh Allah akan diijabah akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Nah sekarang kita tuntun cara menghafalkan doanya. Ada 11 kalimat. Yang pertama, la ilaha illallahul halimul karim. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallahi rabbil arsyil azim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, as'aluka mujibati rahmatik. Yang kelima, wa azaima maghfiratik. Yang keenam, wal ghanimata min kulli bir. Yang ketujuh, wassalamata min kulli ithm. Yang kedelapan, la tada'li dhanban illa ghafartah. Yang kesembilan, wala hamman illa farrajtah. Yang kesepuluh, wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha. Yang ke-11, ya arhamar rahimin. Ingat, tatkala membaca doa wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha itu bisa diulang-ulang karena maknanya wala hajatan dan tidak ada satu hajat pun ya Allah hiya laka ridon yang engkau meridhoi ya Allah illa qadaitaha kecuali telah menunaikan oleh engkau ya Allah kepada hajat itu. Jadi inilah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha. Dan tidak ada satu hajat kebutuhan pun yang engkau ridhoi ya Allah, melainkan engkau akan mengabulkannya. Engkau telah mengabulkannya, begitu. Kalau seandainya hajatnya ingin harta melimpah ya, dalam hati harta melimpah begitu. Kecuali kalau memang bisa merangkai dalam bahasa Arab sendiri. Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab ya. Kalau dilafatkan, kalau diucapkan lewat lisan. Tetapi kalau diucapkan dalam hati menggunakan bahasa Indonesia boleh, karena dalam hati saja, ya tidak diucapkan dengan lisan. Jadi tatkala membaca wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha di dalam hatinya misalnya menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah aku minta uang yang banyak, lunasi hutang-hutangku ya Allah. Kalau seandainya mohon kesembuhan ya Allah dengan sholat hajat ini ya Allah hamba memohon kesembuhan untuk si fulan-fulan atau fulan bin fulan atau untuk dirinya sendiri. Jadi di dalam hati itulah hajat kita kepada Allah maka kita utarakan. Kalau seandainya misalnya harus diucapkan lewat lisan maka harus disusun dengan menggunakan bahasa Arab yang fasihah. Tetapi kalau menggunakan bahasa selain Arab boleh di dalam hati saja. Silahkan dihafalkan doanya, kemudian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah, makbul biidnillahi insyaallah azza wa jalla.